Apa momen paling bahagiamu saat kecil? Kalau paling sedih, masa kecil bukan hanya soal kenangan. Bisa jadi ia menyimpan luka yang belum sempat diberi nama dan keyakinan yang diam-diam dibawa hingga dewasa. Mungkin jawaban kenapa kita sulit membuka hati bukan terletak pada siapa yang datang, tapi pada apa yang tertinggal dan belum sempat kita dengar suaranya. Halo, aku Aulia. Ini ceritaku soal menemukan jawaban dari aku di umur 10 tahun. Maret 2025 lalu, temanku yang seorang sutradara pengen bikin proyek film pendek dengan latar belakangnya kota Edinburgh. Lalu di situ kebetulan aku bantu, dan pada saat pendalaman karakter itu dia melontarkan beberapa pertanyaan yang menurutku menarik ya. Salah satunya adalah, kenapa sih kok kamu single gitu? Kenapa kamu belum punya pasangan padahal kamu cukup oke loh? Ya, waktu itu sih aku juga masih bingung ya jawabannya apa gitu. Apakah pemilih kah? Ataukah emang standarnya ketinggian kah? Dan aku mencoba menggali ini kira-kira dalam 1,5 sampai 2 tahun terakhir. Karena sebelumnya aku tuh constantly in a relationship kira-kira mungkin 11 atau 12 tahun gitu. Meskipun dengan orang yang berbeda ya. Tapi intinya adalah kok gagal ya semuanya. Dan akhirnya di situ aku berpikir, ya udahlah, aku pengen belajar dengan satu-satunya cara yang aku tahu, yaitu secara akademis. Jadi waktu itu aku cukup banyak baca buku terkait dengan cinta, terkait dengan relationship, karena di situ aku pengen juga mengevaluasi diriku sendiri. Lagi-lagi jangan-jangan salahnya itu di aku ya, dan aku juga percaya seberapa baik pun pasangan kita yang datang nantinya, kalau kitanya itu masih ada yang gak srek lah ya, akan ada upaya-upaya untuk menyabotasi diri sendiri. Dan akhirnya relationship yang oke, pasangan yang udah oke, akhirnya ya kita hancurin juga gitu. Jadi aku bener-bener pengen menghindari hal itu, jadi aku belajar dari buku. Lalu yang menarik, aku juga baca buku-buku parenting karena ternyata aku menemukan bahwa relationship kita dengan pasangan adalah cerminan dari relationship kita dengan orang tua. Jadi kalau misalnya kamu suka ada masalah dengan pasanganmu dan kayaknya gak ketemu-ketemu ya, udah diskusi dan lain-lain, ternyata menarik juga. Coba deh kamu refleksikan relationshipmu dengan orang tua seperti apa dulu kamu ketika kecil, dibesarkannya seperti apa. Dan akhirnya aku sendiri pun banyak dapat insight dari situ. Salah satunya adalah terkait dengan inner child, yang memang ini baru benar-benar aku rasakan ketika aku sedang S3 dan sekarang sampai di Edinburgh. Kenapa inner child? Karena aku pengen menggali sampai ke core problemsnya gitu. Jadi misalnya ya, apa yang kita alami selama ini di dalam relationship, kalau dianalogikan sebagai penyakit, itu adalah symptomsnya. Jadi misalnya panas, terus tekanan darahnya tinggi, tapi kan itu bukan penyakitnya ya. Kita mesti melakukan beberapa tes untuk tahu sebenarnya kalau kita mau menyembuhkan diri kita, apa sih yang harus kita lakukan. Jadi itu yang coba aku gali beberapa bulan kemarin sih baru, karena kan aku sampai di sini Januari. Dan ternyata core problemnya itu adalah pengalamanku ketika aku berumur sekitar 10 atau 11 mungkin ya. Jadi aku lahir di keluarga dosen, jadi kakek nenekku juga dosen dan ayahku juga dosen. Ketika di umur itu, ayahku harus pergi S3 selama kira-kira 5 tahun. Jadi practically aku ditinggal dan bersama dengan keluargaku di Indonesia. Udah, itu aja sebenarnya eventnya gitu. Dan ini ternyata bukan tentang eventnya juga, bukan tentang orang tuaku juga gitu ya, bukan tentang keluargaku juga, tapi tentang aku waktu kecil yang mungkin tidak bisa terlalu memahami sebuah event ini ya, terlalu kompleks lah ternyata mungkin. Apalagi zaman dulu kan gak segampang sekarang ya, teknologi bisa telepon dan video call dan lain-lain gitu.
Mungkin aku agak kebingungan ya saat itu, tapi aku nggak coba untuk menyelesaikan perasaan itu dan aku malah melupakan itu. Dan akhirnya ternyata itu tersimpan di dalam diriku, dan ketika semakin aku dewasa, sesuatu yang belum terselesaikan itu malah kok numpuk lagi, ditambah lagi sama pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika aku dewasa juga. Salah satunya adalah ya di dalam relationship tadi gitu, dimana aku merasa kok relationshipku ini ternyata berakhirnya kadang-kadang bukan karena kurang sayang atau karena kurang cocok atau apa, tapi keadaannya nggak bisa aja gitu. Jadi aku selalu merasa orang yang aku sayang ini selalu meninggalkan aku. Nah, ini baru step pertama ya, aku baru menemukan kayaknya itu deh sesuatu yang selalu aku rasakan. Kemudian apa yang aku rasakan tadi, yang selalu ditinggal tadi, itu bukan fakta ya, tapi lebih ke persepsi gitu. Jadi ini bukan soal salah atau benar juga, tapi perasaan-perasaan apa saja yang aku internalisasi ketika event tersebut terjadi. Jadi perasaan yang aku internalisasi di sini adalah kok aku nggak diajak ya. Sebagai anak kecil tuh aku bertanya-tanya, bahasa Inggrisku kurang jago kah, aku kurang mandiri kah gitu. Terus aku ngerasa mungkin aku ngerepotin ya, mungkin aku beban di keluarga ini. Dan aku rasa itu hal yang cukup wajar ya ternyata terjadi di anak kecil, karena anak kecil itu cenderung menyalahkan diri mereka sendiri gitu. Jadi ini bukan fakta juga, dan kejadiannya tuh betul-betul gak seburuk itu juga. Aku bahkan gak sadar kalau aku perasaan dulu gak sesedih itu, kayaknya biasa aja. Tapi mungkin itu tadi ada sebuah perasaan yang dikubur, dan akhirnya sekarang ketika aku di sini baru muncul lagi. Jadi contoh kasus lainnya adalah misalnya ya, ketika orang tua bercerai, anak itu pasti akan cenderung menyalahkan diri mereka sendiri. Padahal justru malah si anak ini kan yang mungkin bikin kedua orang tuanya ini masih bisa bertahan, masih bisa ya agak-agak civilized lah ya satu sama lain. Tapi tetap aja anak kecil ngerasa salah aku. Atau misalnya ada kejadian di mana salah satu anggota keluarga meninggal yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan anaknya karena sakit gitu. Tetap dia internalisasi, aku salah, dia meninggal gara-gara aku gitu. Dan itu sebuah fakta yang harus aku pahami di sini gitu. Jadi di sini pun aku tidak menyalahkan keadaan dan apa yang terjadi dulu gitu, karena aku tahu itu memang seharusnya seperti itu. Tapi aku baru paham sekarang gitu, anak kecil itu ternyata kadang-kadang memahami dunia cukup salah ya gitu. Dan dari situ pun karena aku ngerasa aku adalah beban, aku jadi susah minta tolong, susah untuk ngajak orang. Pokoknya beberapa hal yang aku sebutkan di episode yang pertama yang tentang merasa sendirian, itu sebetulnya bisa dibilang akarnya ada dari sini juga gitu. Jadi muncul perasaan-perasaan itu, apalagi waktu SMP aku inget banget beberapa teman-temanku tuh cerita kalau iya dulu aku pernah tinggal di Jerman, aku tinggal di Belanda gitu. Jadi aku kayak, kok aku gak diajak sih? jadi ada cemburunya gitu juga kan, ada cemburunya, kok dia bisa tinggal 4 tahun di luar, aku juga mau. Nah, dari aku juga mau itu muncullah sebuah janji yang aku udah lupa, tapi ternyata berhasil aku tepati. Yaitu aku bilang waktu aku masih kecil ya udah, aku juga bisa S3 sendiri, aku juga bisa tinggal di luar negeri sendiri. Dari sini ada satu pola yang aku temukan, yaitu overgeneralisasi. Ketika kita tidak mencoba untuk memeluk kita di masa kecil dan untuk melihat kembali luka-luka kita, mungkin akan ada masanya di mana trigger-trigger yang terjadi di masa kita sekarang, saat ini, itu akan jadi lebih besar impact-nya. Kenapa? Karena bukan hanya kita yang terluka, tapi juga kita di masa lalu. Atau beberapa kita lah ya, ada multiple selves di situ yang kok kebuka lagi lukanya ya. Dan di sini aku merasa figur orang tua itu adalah sosok yang sangat penting, sehingga mungkin ada sesat pikir juga di sini. Jadi misalnya availability heuristic, di mana kita mencoba untuk mengambil kesimpulan hanya dari sebagian fakta saja. Misalnya ya,
Ketika kita percaya bahwa semua laki-laki di dunia ini brengsek, argumen itu akan dengan sangat mudah patah ketika kita punya ayah yang baik, ketika kita punya kakak laki-laki yang memperlakukan pasangannya juga dengan sangat-sangat baik. Jadi kita akan langsung merasa, oh ya, itu nggak mungkin, itu argumen itu salah. Dan ini juga bisa berlaku sebaliknya ya. Jadi entah itu positif, entah itu negatif gitu. Dan ada satu hal yang menarik yang aku temukan. Jadi aku pernah ketemu orang yang dia merasa semua orang di dunia ini jahat menurut dia. Lalu aku tanya balik ke dia, kamu jahat atau enggak? Karena kalau jawabannya aku baik, berarti dengan sangat mudah pertanyaan itu terbantahkan kan, ternegasikan bahwa semua orang di dunia ini gak jahat. Kenapa? Karena aku masih baik. Dan jadi itu ya, ini aku memberi contoh aja ya tentang bagaimana kita mencoba memahami dunia dari pemahaman-pemahaman yang mungkin hanya sepotong-sepotong saja, termasuk juga kasusku tadi. Terus di sini aku merasa ada anak kecil yang akhirnya dilupakan di dalam diriku gitu, dan aku pengen melihat dia lagi sehingga dia juga nggak selalu black and white thinking, jadi dia langsung ekstrim gitu. Oh, semua orang bakal ninggalin aku gitu. Kalau misalnya nih ya sedikit aja aku nggak diajak suatu event gitu, terus aku langsung mikir, emang nggak ada ya temen yang bener-bener temen di dunia ini. Kan kayak kamu tuh ngapain gitu nyusahin dirimu sendiri, kamu ngapain jahat sama dirimu sendiri gitu dengan mikir-mikir seperti itu. Jadi ya itu yang akhirnya coba aku proses juga. Satu hal yang aku rasakan juga, kok aku semacam punya kebencian ya terhadap studi PhD atau S3 ku ini. Dan ternyata setelah aku coba gali-gali lagi, aku menjadikan studi S3 ini sebagai sebuah kambing hitam dari relationshipku yang tidak berjalan dengan baik sebelumnya gitu. Jadi pantes lah seperti ini gitu, karena ya ada hal eksternal ini yang ternyata itu adalah bagian dari aku tidak menggunakan akuntabilitasku sebagai seorang individu gitu, bahwa ternyata ada salahku juga kok. Memang ini relationship-nya juga kurang memungkinkan kok untuk dilanjutkan gitu. Jadi aku merasa aku menjadikan PhD ini sebagai kambing hitam yang seharusnya tidak begitu. Dan mungkin ini ada kaitannya dengan apa yang terjadi waktu kecil ya, karena waktu kecil itu kan kita helpless ya. Apapun yang terjadi eventnya, istilahnya mungkin ya udah kita terima aja lah sebagai anak kecil ya. Kita nggak punya pilihan juga, nggak punya uang, nggak mandiri juga. Jadi ya udah apa aja kita terima. Tapi sekarang kita udah dewasa. Jadi kadang-kadang aku suka merasa ya, misalnya ada event apa, tapi yang merespon itu bukan aku yang sekarang, tapi aku yang waktu kecil, yang waktu terluka. Aku yang merasa, aku gak punya pilihan, I don't have a say in this, aku gak bisa mengeluarkan pendapatku, gak bisa berdiskusi, sehingga cenderung menyalahkan keadaan. Padahal kan aku sudah dewasa di sini ya. Semua itu adalah pilihan, dan aku juga merasa ini yang sering terjadi di relationship zaman sekarang deh. Misalnya ya ada orang bilang, iya aku punya trust issues nih soalnya dulu mamaku selingkuh gitu, atau aku punya anger issues karena dulu papaku kasar. Kalau misalnya kalian sudah di atas umur 25 lah mungkin ya, kalian sudah punya tanggung jawab untuk menjadi diri kalian sendiri, terlepas dari bagaimana orang tua kalian, bagaimana latar belakang kalian gitu. Aku pikir kita di usia dewasa ini harus punya cukup akuntabilitas untuk menyadari itu, bahwa apapun yang terjadi itu ada kesalahan kita sendiri juga. Jadi kalau permasalahan S3 ini ya misalnya, toh aku juga tahu kok ada beberapa orang yang ya long distance marriage, bahkan orang tuaku juga kan gitu. Orang tuaku juga sempat long distance marriage kira-kira 5 tahun. Terus aku tahu temanku yang mereka malah sudah menikah tapi harus LDR, beda LDM juga, beda benua. Kenapa? Karena ya gimana lagi, universitasnya yang bagus sesuai dengan jurusan mereka ada di 2 benua berbeda, dan ya sudah gitu, mereka merasa bahwa itu adalah sesuatu yang worth it untuk diperjuangkan.
Sama kayak teman-temanku juga, misalnya ya mereka sedang studi terus ketemu dengan orang bule di sini, kadang-kadang mereka juga mengalami fase-fase itu, fase-fase di mana mereka LDS sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk satu kota lagi. Nah di sini akhirnya aku belajar bahwa oh ternyata kita dewasa ini tuh punya pilihan ya, bukan semerta-merta masalah siapa yang meninggalkan dan ditinggalkan, tapi apakah kalian mau memilih untuk bersama atau tidak dengan segala konsekuensinya. Dan ini balik lagi bukan hal eksternal. Jadi aku merasa kadang-kadang aku melihat si distance dalam relationship ini mungkin bukan distance soal jarak, tapi distance secara emosional gitu. Kalau secara emosional aja kalian berjarak, bagaimana kalian bisa menghadapi jarak secara fisik kan di sini. Jadi itu yang aku pelajari juga, dan aku setuju dengan perkataan bahwa jodoh itu sampai kalian bertemu aja, tapi setelahnya itu balik lagi ke kalian. Jadi sampai ada dua orang yang kayaknya mereka tidak seharusnya ada di satu ruang dan waktu yang sama, terus tiba-tiba mereka ada, mereka bisa ketemu, mereka bisa kenalan, mereka bisa ngobrol, mereka bisa saling suka. I think that's magical. Tapi setelah itu ya udah balik lagi ke kamu sendiri, ini udah dipertemukan sama Tuhan nih, setelahnya gimana? Itu balik lagi ke kamu. Dan aku benar-benar gak pengen di dalam relationship itu ya, yang terjadi adalah trauma dumping. Apapun yang terjadi di masa lalu, itu udah di masa lalu gitu. Dan aku gak pengen memproyeksikan ketidaknyamananku ke orang baru ini yang sama sekali juga gak ada hubungannya dengan masa laluku. Ya jadi apapun itu yang terjadi di masa lalu ya let's work on it gitu. Itu tanggung jawab kita masing-masing untuk menyelesaikannya, karena ya di sini kita sudah punya cukup akuntabilitas. Satu hal yang bisa membantu akuntabilitas ini memang adalah proses rasionalisasi ya. Jadi kita kasih paham ke diri kita yang masih kecil itu seperti apa keadaannya. Di sini pun aku bisa mengerti karena akhirnya aku dihadapkan di keadaan yang sama dengan aku di masa kecil, cuma bedanya dulu ayahku yang pergi, sekarang aku yang pergi. Dan aku melihat sendiri bagaimana sulitnya situasi, bahkan dari teman-temanku juga, gimana sulitnya memperjuangkan anak untuk dapat visa ke Inggris yang udah kita harus tabungan tuh habis mungkin 200-300 juta mungkin, terus belum tentu juga diterima visanya gitu. Jadi bisa jadi kita terpisah juga dengan anak. Kemudian ya memang ya kalau beasiswa itu kan dapat untuk dependan biasanya, tapi itu pun jumlahnya nggak banyak, sehingga kalau misalnya ada suami atau istri yang ikut ya mereka pun harus bekerja keras gitu. Dan aku baru sadar, oh ini kompleks banget ya situasinya. Dan aku mencoba kasih tahu ke diriku yang kecil waktu itu, oh ya situasinya tuh aslinya seperti ini, this is not about you. Jadi bukan soal kamu yang kerepotin, kamu yang tidak layak dicintai, dan kamu yang apalah, tapi ini soal realita dunia ini ya seperti ini gitu. Dan aku mencoba untuk oh ya aku mengenal dulu emosiku seperti apa ya, aku mencoba untuk memberi nama emosi-emosiku yang dulu. Dan aku rasa awareness ini adalah tahap awal yang bagus ya, karena dengan kita menyadari semua luka-luka kita, akhirnya itu menuju satu step lebih dekat dengan kita bisa menyembuhkan. Karena tanpa kita tahu, tanpa kita kenal simptom-simptomnya tadi, mungkin juga kita nggak akan pernah bisa sampai di core problemsnya. Untuk memvalidasi inner child aku ini, aku bikin suatu ritual tertentu yang mungkin kalian juga bisa coba, dan aku akan senang banget kalau kalian merasa ini sangat membantu. Tapi sebelumnya aku pengen disclaimer dulu bahwa di sini aku bukan psikolog profesional, dan ini semuanya aku bikin sendiri. Kreasi aku sendiri aja gitu, ngayal-ngayal sendiri. Tapi berhasil buatku.
Nah, tapi kalau misalnya masa kecil kalian itu cukup berat, misalnya orang tua atau caregiver kalian abusive, nah aku menyarankan mungkin sebaiknya konsultasi dengan profesional dulu, atau ya setidaknya didampingi oleh teman lah. Karena kita nggak pernah tahu ya, mungkin ketika pertama kali si inner child kita datang itu, wah kita akan sangat shock, sangat-sangat sedih gitu ya. Jadi ya kalian mungkin tahu ya bagaimana yang paling baik untuk diri kalian sendiri. Cara yang paling mudah itu adalah kita tulis surat aja. Jadi ada dari diri kita sekarang ke diri kita di masa kecil, tapi ada surat balasannya juga dari si anak kecil tadi ke diri kita yang sekarang. Tapi kalau misalnya kalian merasa, oh nulis surat ini kayaknya kurang, nah kalian bisa melakukan apa yang aku lakukan juga. Karena aku lagi di luar negeri ya, jadi tempatnya terbatas, aku pilih pergi ke suatu taman. Tapi kalian bisa pilih tempat yang memorable mungkin buat kalian di masa kecil. Kemudian kalian bisa bawa satu minuman yang juga memorable untuk diri kalian di masa kecil itu, kayak supaya lebih connect aja gitu, supaya koneksinya bisa lebih terbangun. Jadi waktu itu aku ke taman, terus aku bawa hot chocolate. Sebenarnya dulu susu coklat sih, cuma di sini ada hot chocolate, ya udah hot chocolate aku bawa. Dan kalian bisa siapin dua representasi benda apapun itu, satu untuk kalian di masa kecil, satu untuk kalian di masa sekarang. Karena aku lagi-lagi nggak di rumah, aku cuma pakai kristal aja. Di kristal itu aku tulis yang untuk anak kecilnya, the girl who was left behind and waited. Terus yang satunya lagi yang sekarang, the woman who kept going and never stopped hoping. Jadi itu aku representasikan. Terus kalian duduk aja, duduk bertiga, dan kalau tadi surat ya kalian nulis panjang, kalau di sini kalian berdialog. Ya nggak usah, kalau mau ngomong bebas sih, dia mungkin agak kayak orang gila. Tapi dalam hati juga bisa gitu. Jadi kalian role playing aja, kadang-kadang kalian jadi orang yang dewasanya, kadang-kadang kalian jadi anak kecilnya. Dan aku inget banget ada satu dialog yang membekas ya, dan mungkin menurut aku itu cukup healing di sini adalah ketika aku bilang, aku masih kecil ya, Kak makasih ya udah bawa aku ke sini. Nggak nyangka ada yang bisa denger apa yang waktu itu belum bisa aku sampaikan ya, karena itu tadi kan aku mikir ya aku janji aku ya udah aku aja yang S3 sendiri. Terus terus aku berterima kasih karena aku yang dewasa mendengarkan loh, yang padahal aku juga udah lupa gitu. Terus aku bales, Dek, kamu loh yang selalu rajin gitu. Kamu tuh hobi belajar dari kecil, coba belajar tuh jadi hobi loh buat kamu. Jadi ya kamu juga yang bawa diri kamu sendiri sampai saat ini gitu. Dan ya cukup panjang lah, kalian bisa lakukan itu sampai kalian ngerasa itu cukup ya di sini. Tapi aku sendiri ada yang spoken words-nya yang aku ucapkan di sini adalah we made it together gitu. Jadi kita semua duduk sama-sama di situ, we made it. Akhirnya mungkin itu aja yang diperlukan, diakui keberadaannya, divalidasi. Oh adek kamu sedih ya dulu dek, ya kita coba hibur dan kita coba apresiasi apa yang sudah kita lakukan. Dan ternyata yang menurutku cukup surprising adalah ketika si inner childku ini mengapresiasi aku yang sekarang, buatku itu malah bikin lebih terharu ternyata gitu. Karena aku ngerasa, oh iya ya, selama ini tuh ada satu orang yang bener-bener cheering up for me, yaitu si inner child aku ini. Tapi lucunya setelah selesai dari ritual itu, aku tuh sempet agak down juga gitu. Karena aku ngerasa, aduh kok sedih banget ya, aku beresin masalahku sendiri banget nih. Terus aku merasa kok ini sepertinya malah mengafirmasi negatif beliefku bahwa oh memang betul ya, aku tuh cuma punya diri sendiri. Oh aku memang cuma bisa ngandelin diriku sendiri nih di sini. Dan ada satu masa di mana aku cukup sedih, tapi terus aku coba enggak, aku nggak boleh mundur. Kau malah mundur, kau malah makin sedih. Terus akhirnya aku mencoba refleksi lagi. Oh enggak, poinnya tuh bukan itu. Poinnya adalah aku bisa. Terus aku ingat sama film Legally Blonde, kan karakter utamanya adalah Elle Woods ya. Ya dia stereotipikal perempuan cantik dan ya kayaknya santai, cheerleader gitu. Tapi dia berhasil masuk Harvard. Terus ketika ada orang nanya ke dia, kenapa sih kok bisa masuk Harvard? Terus dia bilang ya,
like what, it's hard. Terus aku juga merasa iya juga ya, aku tuh bisa melakukan itu semua gitu. Jadi belief aku di masa kecil di mana aku ini ngerepotin, atau kadang-kadang orang bilang kamu itu high maintenance, but I'm the one who has been maintaining myself and I can do it. Jadi kayak jadi I think itu menunjukkan bahwa it's doable gitu loh. Apa yang kamu lakukan itu bisa gitu. Dan aku dulu bahkan ya, aku tuh punya suatu cerita yang lucu. Jadi waktu SMA aku tuh nggak mau pacaran karena aku bilang aku pengen masuk ITB. Terus kenapa pengen masuk ITB? Soalnya aku pengen nikah sama orang ITB. Terus kayak poinnya tuh bukan itu. Poinnya bukan nikah sama orang ITB-nya. Poinnya adalah aku kangen banget dengan dimana aku merasa berani gitu loh. Dimana aku merasa dunia itu baik-baik saja, dunia itu positif, aku akan dapat apapun yang ingin aku lakukan. Sama seperti aku umur 10 tahun dengan entengnya aku bilang, ya udah aku mau S3 juga gitu. Dan I can do it gitu. Aku bisa melakukan semua itu meskipun bisa dibilang perjuangannya juga susah ya, masuk ITB susah, mau S3 juga susah gitu. Jadi perjuangannya susah. Terus aku juga ingat temanku itu berangkat S3 duluan. Ini sahabatku yang deket banget lah. Terus aku bilang, iya nanti tahun depan kita ketemu lagi di Scotland barengan, nanti kita jalan-jalan. Ya udah, aku juga wah, ternyata aku bisa ya menepati janji-janji itu gitu. Dan aku merasa ketika aku bisa, ya kenapa orang lain gak bisa ya. Jadi akhirnya itu bagaimana aku mengcounter semuanya. Bukan gak mungkin juga bahwa nantinya aku nemu pasangan yang jalan pikirannya tuh sesimpel itu. Aku punya 5-year diary dan satu kalimat yang aku tulis di hari itu adalah being with me is easy. Aku ulang berkali-kali gitu, being with me is easy, being with me is easy. Kenapa? Karena itu adalah core negatif beliefku. Ternyata aku merasa orang itu kalau mau sama aku kayaknya susah ya, kok aku ngerepotin gitu. Dan ya udah, ternyata aku harus punya pemahaman baru bahwa itu tuh nggak apa-apa ya. Jadi dulu aku suka berpikir bahwa kalau misalnya kita nggak bareng berarti orang ini What are you doing? I'm shooting a video. Bye bye. Aku suka merasa orang kalau ninggalin aku, mereka itu nggak sayang gitu. Jadi aku memberi ultimatum gitu, pokoknya kamu harus ikut dan lain-lain. Dan ternyata itu hal yang salah ya gitu. Dan ternyata tidak harus seperti itu. Itu ternyata aku sedang ada di fase anak kecil yang terluka tadi gitu. Jadi aku sangat-sangat defensif, aku gak bisa berpikir dengan jelas gitu. Bahkan dulu aku gak berpikir juga aku ada di Edinburgh sekarang, kan bisa jadi juga ya aku ketemu orang yang udah ada di sini gitu. Entah dia kuliah di sini, entah dia kerja di sini, atau dia memang orang di sini ya. Jadi ya udah gitu, ya bisa juga ya seperti itu. Dan kalau misalnya nggak bareng pun ya memangnya kenapa gitu ya. Jadi aku juga merasa ya nggak usah jadi terlalu berlebihan ya. Kadang-kadang perjalanan hidup emang harus seperti itu ya kan. Hidup itu pilihan aja. Jadi misalnya aku 3 tahun di sini dan aku harus terpisah sama pasanganku, tapi toh kami masih punya sekitar ya mungkin 30 tahun lagi bareng-bareng ya kan. Jadi insignifikan ya kepisah 3 tahun itu gitu. Dan aku mencoba untuk melihat iya ya, aku harus mencoba melihat semua dari kacamata yang lebih makro, yang lebih jauh, nggak hanya apa yang terjadi saat ini aja, tapi nanti ke depannya itu seperti apa. Jadi itu yang coba aku pelajari. Dan aku coba melihat ketika ada trigger datang, apakah ini aku yang sekarang yang sudah lebih rasional yang merespon, atau trauma-trauma aku dulu yang merespon, yang akhirnya membuat keputusan-keputusan itu mungkin jauh lebih emosional di situ gitu ya. Jadi intinya yang aku pelajari dari relationship ini adalah benar-benar it takes two to tango. Apapun itu keputusannya, permasalahannya, itu adalah sesuatu yang harus kalian hadapi berdua. Dan ini kalau aku pribadi sih ya, hal jelek apapun yang terjadi di dalam sebuah relationship, tetap sih aku merasa di situ aku punya perannya gitu. Dan aku memang cenderung lebih suka ya refleksi aja pribadi. Kenapa? Karena aku bisa memperbaiki itu gitu. Karena aku menyadari ya sebenarnya
dicintai dengan baik pun itu akan menimbulkan ketidaknyamanannya sendiri loh. Kenapa? Karena mungkin ya secara tidak sadar gitu ada pola-pola lain ya, pola-pola yang berbeda dengan pola kita di masa kecil yang mungkin itu pola negatif gitu. Tapi kita terkonfrontasi dengan hal itu, jadi mulai luka-luka itu mulai timbul juga. Dan akhirnya kenapa itu semua muncul? Karena ini adalah waktunya kamu untuk sembuh. Jadi ketika kamu tidak bisa punya cukup akuntabilitas atau tidak punya cukup keinginan untuk bisa sembuh gitu, pasanganmu yang sekarang sangat baik pun kamu akan tetap merasa tidak nyaman tadi, yang padahal tidak nyaman ini kamu sedang dipaksa untuk sembuh. Jadi itu yang sekarang pengen aku lakukan. Aku pengen owning everything, termasuk juga subconscious mistakes. Ya tadi kan subconscious ya, karena inner child tadi aku juga nggak sadar itu ada. Terus duduk dengan segala ketidaknyamanan yang ada di sini. Dan nggak tahu ya, mungkin ini bisa membantu juga untuk kalian, dimana ternyata kunci dari permasalahannya itu ada di inner child ya, mungkin. Karena aku percaya ya, sebenarnya hidup ini adalah pola yang terus diulang, terus sampai akhirnya kamu belajar. Sampai akhirnya kamu nemu, ini toh maksudnya gitu. Baru akhirnya kamu bisa move on ke pelajaran selanjutnya. Ya mungkin susah juga gitu, tapi kalau kamu merasa kok kayaknya misalkan di dalam relationship tadi, kalau aku kayaknya ditinggalin terus, atau misalkan ada kok aku kayaknya diselingkuhin terus, ya udah kalau gitu apa berarti yang belum kamu pelajari dari itu tuh seperti apa gitu ya. Jadi dari sini supaya kamu juga tahu relationship yang secure itu seperti apa, terus yang sehat itu seperti apa di sini gitu kan. Jadi kamu benar-benar tahu apa yang dibutuhkan, kamu tidak lagi terjebak ke pola-polamu yang lama atau traumamu yang lama di situ. Jadi kalau aku melihat ya, ada orang-orang kan suka manifesting gitu ya. Mereka nulis, aku pengen orang yang begini gini. Terus mereka merasa setelah manifesting itu orangnya itu muncul gitu. Nah, tapi kalau menurutku ya, manifesting itu adalah spotting. Justru karena kamu tahu, kamu sekarang udah ngeh yang kamu butuhkan apa, yang kamu cari apa, ya akhirnya kamu bisa nemu. Karena sebelumnya kamu nggak tahu, jadi kamu nggak bisa nemu gitu kan. Jadi ya udah, akhirnya itu yang aku pelajari di sini gitu. Aku nggak pengen ada pattern-pattern yang terulang lagi, di mana ketika ada satu masalah di dalam suatu relationship, aku tuh langsung merasa, wah dia nggak sayang berarti sama aku gitu. Padahal mungkin ya udah, itu adalah masalah aja yang seharusnya kalian selesaikan bersama. That's it, as simple as that. Dari sini aku juga menarik kesimpulan bahwa ternyata yang kadang ya, yang bikin patah hati itu bukan orang lain, tapi diri kita sendiri sih ternyata. Ya kita yang terlalu nyalahin diri sendiri kah gitu ya. Jadi harus dibedakan ya antara, tadi kan aku ngomong soal reflecting gitu, tapi ada juga yang namanya ruminating, dimana ruminating tuh ya udah kita nyalain diri sendiri aja, tapi itu nggak produktif, nggak ada pembelajaran yang kita dapatkan, nggak ada pemahaman baru yang kita dapatkan juga. Dan di situ adalah ketika kita sedang jahat sama diri kita sendiri. Tapi di sini yang aku encourage adalah ya kita harus lebih belajar aja. Toh kalau di dalam perjodohan ini ya kita cuma butuh satu orang ya. Maksudnya ini bukan MLM di mana yang ketika semakin banyak kita menggait orang itu semakin keren lah kita. Toh kita cuma butuh satu orang di sini. Jadi kalau misalnya ya kita belum bisa jodoh lah dengan seseorang, belum sejalan, ya sudah, nggak apa-apa gitu. Toh kita cuma butuh satu, dan kita nggak harus pikir memang aku tidak pantas untuk dicintai. Kayak dulu aku kayaknya agak-agak seperti itu gitu. Jadi aku pengen berhenti menginternalisasi perilaku orang lain as my own unworthiness. Jadi banyak hal lah gitu, misalnya batalin janji, kayak langsung aku blok. Kenapa kayak dia tidak menghargai aku? Padahal kan kadang-kadang ya orang juga banyak kesibukan ya, kadang-kadang kerjaan ada yang mendadak, kadang orang itu sakit, kadang apapun gitu. Jadi ya udah, kita lebih mengerti aja. Aku membiasakan untuk take everything at face value. Jadi
pengalaman apapun itu ya sudah, itu faktanya seperti itu. Aku nggak nambahin emosi-emosi, trauma-trauma atau bumbu-bumbu apapun itu gitu, bener-bener itu saja. Dan kalau di dalam relationship mungkin manifestasinya adalah jangan kebanyakan asumsi. Jadi kan sering banget ya kita tuh berasumsi, oh dia pasti ini, dia pasti itu. Sebenarnya tuh utamanya adalah ya kamu diskusi berdua, bisa ketemu atau enggak gitu. Ada permasalahan tadi, ya udah diselesaikan bareng-bareng. Jadi nyambungnya apa dengan film pendek yang aku sebutin di awal? Nah, aku merasa film pendek itu jadi semacam terapi yang namanya psikodrama. Jadi intinya adalah, ya pokoknya intinya cerita film itu agak-agak sad ending. Dan aku berhasil melihat, aku semacam melihat diriku sendiri dengan perspektif orang ketiga serba tahu. Jadi aku merasa, oh iya memang ya keadaannya saat itu tuh seperti ini gitu. Dan akhirnya ketika tadi ya aku ngobrol juga dengan inner childku di taman, itu juga aku sedang mencoba menjadi orang ketiga serba tahu tadi gitu. Makanya ada dua representasi, ini aku dan masa kini dan aku masa lalu. Kita orang ketiga serba tahu di situ, kayak oh ternyata ketika kita berhasil untuk keluar dan memposisikan diri di situ, akan banyak insight-insight menarik yang kita dapat. Dan mungkin kalian juga punya pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya, misalnya oh kenapa ya aku selalu membanding-bandingkan dengan mantanku gitu. Oh mungkin ada hubungannya dengan inner childmu gitu, mungkin bagaimana orang tuamu dulu memperlakukan kamu gitu. Atau bahkan di luar percintaan pun bisa gitu, misalnya kenapa ya kok aku selalu merasa worthless gitu. Jadi yang pertama kalian temukan tuh itu dulu, kayak kira-kira kalau isi otak kalian dibedah nih, isi pemikiran kalian dibedah, kata-kata apa sih yang keluar, kata-kata negatif apa. Tadi misalnya worthless, oh ternyata aku merasa seperti itu, atau aku selalu merasa bersalah karena dulu saudaraku pernah kecelakaan gara-gara aku gitu. Yang sebenarnya sekarang saudaranya juga udah sembuh, udah nggak ada apa-apa. Kecelakaan itu juga bukan kecelakaan yang benar-benar major gitu, tapi oh ternyata itu tadi, oh ada rasa bersalah yang stuck gitu, sehingga oh masih kebawa sampai di sini, sampai di masa saat ini. Dan akhirnya ketika kita mencoba untuk mengolah hal tersebut, akan banyak insight menarik sih di sini. Dan yang mudah-mudahan dari apa yang aku lakukan di sini bisa menginspirasi dan membantu juga buat kalian. Dan silahkan gunakan kolom komentarnya sebagai safe space ya, karena dari yang video sebelumnya juga aku bacain meskipun tidak aku reply semuanya, tapi aku seneng banget ini bisa jadi tempat dimana kita saling cerita. Dan nanti kalau misalnya kalian udah mencoba untuk berdialog dengan diri kalian di masa kecil, aku mau titip salam buat kamu di masa kecil. Bilang, kamu hebat, aku bangga sama kamu.